Dean Zandbergen mengaku penasaran melihat timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Sebab, peluang untuk mencapai putaran final cukup terbuka. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, baik langsung maupun babak keempat. Zandbergen berbicara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Striker berusia 23 tahun itu mengatakan nasib skuad Garuda akan sangat bergantung pada hasil tim lain dan dari hasil di 2 laga sisa. Saya pikir jika Indonesia menang sisa-sisa pertandingan, mereka akan lolos ke Piala Dunia, kata Zandbergen. Pria berpostur 188 cm itu mengaku sangat penasaran dengan kiprah timnas Indonesia jika pada akhirnya berhasil mengunci tiket Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Depok itu meyakini pasukan Patrick Kluivert bakal mengejutkan negara lain karena memiliki kualitas skuad yang apik. 2 laga sisa grup C yang akan dijalani timnas Indonesia pun terbilang cukup berat. Mereka akan menjamu timnas Cina pada 5 Juni 2025 dan tandang melawan timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Tim Merah Putih mesti meraup minimal 3 angka guna menjaga peluang lolos. Sebagai informasi, Zandbergen punya garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Striker VVV Venlo itu ramai diperbincangkan menjadi akan dinaturalisasi. Sebab, sang pemain mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak PSSI beberapa waktu lalu. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025 sampai 2026. Ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya, tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda Voetbal Premier. Petinggi Voetbal Premier, Denny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Pemain keturunan Indonesia, Dean Zandbergen, mengaku sudah dikontak pihak PSSI belum lama ini. Kabar Dean Zandbergen yang sudah dihubungi pihak PSSI ini disampaikan Yusa Nugraha di channel YouTube pribadinya. Dia ungkap pendekatan PSSI kepada Dean Zandbergen. Ya, Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. Kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari sebulan. Aku mendapatkan kabar yang cukup menarik. Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu dan belum lama yang lalu itu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang. Staf PSSI yang saat ini, ungkap Yusa. Lantas menarik menilik lebih jauh soal siapa sosok Dean Zandbergen. Pemain berposisi striker atau penyerang ini kini memperkuat klub sepak bola Belanda yakni VVV Venlo. Klub itu bermain di Eerste Divisie atau Liga Kaste kedua Belanda pada musim 2024 sampai 2025 ini. Kini, klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasemen sementara dengan 38 poin. Bersama VVV Venlo, Dean Zandbergen sudah bermain di 6 laga musim ini dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VVV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025. Posisi bermain Zandbergen pun cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui membutuhkan striker yang bisa diandalkan jadi mesin gol. Dean Zandbergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal, sosoknya bisa dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan karir Zandbergen. Akankah dia segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia? Bek timnas Indonesia Mees Hilgers
bakal dijual FC Twente. Ya, Mace Hilgers dikabarkan masuk daftar jual FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Hilgers bakal dijual karena kontraknya akan habis pada Juni 2026. Hilgers sejatinya merupakan pemain andalan FC Twente. Bek berusia 23 tahun itu tercatat sudah mengemas 30 penampilan di seluruh kompetisi sejauh musim ini dan tampil cukup konsisten. Namun yang jadi masalahnya, Hilgers dan FC Twente belum menemukan titik cerah terkait perpanjangan kontrak. Dalam laporannya, Twente Insight mengungkapkan penjualan Hilgers dirasa akan cukup menguntungkan bagi FC Twente. Transfer back kelahiran Amersfoort, Belanda itu diperkirakan bakal mencapai 7 juta hingga 10 juta euro, atau sekira 133 miliar rupiah hingga 191 miliar rupiah. Menjual Hilgers di bursa musim panas nanti dirasa akan menjadi solusi yang tepat bagi FC Twente jika tidak ingin kehilangan secara gratis pada musim depan. Mengingat itu tadi, kedua pihak belum menemukan titik cerah terkait perpanjangan kontrak. Sementara itu, Hilgers saat ini dirumorkan dengan klub Serie A, yakni Bologna. Menarik untuk disimak apakah pemain timnas Indonesia itu akan merumput di Italia mengikuti jejak Jay Idzes. Isu pemain naturalisasi baru kembali mencuat usai Patrick Kluivert diam-diam temui Pascal Struijk saat menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United. Momen tersebut sontak memicu spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air, terutama setelah publik mengetahui bahwa Patrick Kluivert duduk bersebelahan dengan para petinggi PSSI serta sosok Pascal Struijk yang sedang absen akibat cedera. Kehadiran mereka bertiga ditambah unggahan Instagram Patrick Kluivert yang berfoto bersama Marcelino Ferdinand membuat publik menduga adanya pendekatan senyap dari PSSI terhadap Pascal Struijk. Banyak yang menilai bahwa pertemuan di stadion tersebut bukanlah hanya sekadar kebetulan. Di tengah spekulasi yang berkembang, Ketua Umum PSSA Erick Thohir akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa belum ada pemain naturalisasi baru yang akan bergabung untuk 2 laga penting Timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026. Ada pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada, ujar Erick kepada awak media. Erick juga tidak secara eksplisit menutup pintu, karena proses naturalisasi bisa saja berjalan di balik layar untuk persiapan jangka panjang.